Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang kepada seluruh Bapak, Ibu, dan rekan-rekan yang telah hadir pada acara diskusi online kita saat ini. Yang terhormat kepada Ibu Diana, Profesor Dr. Diana Kartika, dan juga Bang Indra Wadi Mentari yang telah hadir, dan juga rekan sekalian yang berbahagia. Baiklah, mari kita ucapkan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berkat rahmat dan hidayahnya, kita dapat berkumpul via virtual ini untuk melakukan diskusi online. Dengan tema mahasiswa dirundung pilu, adakah resolusi baru? Dan selanjutnya saya perkenalkan, saya Rido WP selaku moderator, dan ada pun rangkaian kegiatan yang akan kita lakukan pada hari ini yaitu pembukaan yang sedang berlangsung, dan selanjutnya penyajian materi, dan sesi tanya jawab, dan terakhir adalah penutup. Berhubung sesi pembukaan telah dilaksanakan, maka sesi selanjutnya adalah pembukaan. Sebelum saya masuk kepada pemateri, saya akan mengulang kembali tata tertib yang harus dipatuhi saat kita melakukan diskusi online. Jadi saya berharap kepada peserta diskusi online untuk mematikan audionya saat diskusi berlangsung. Dan apabila ada yang ingin bertanya, bisa langsung lewat chat room yang ada di aplikasi. Baik, selanjutnya kita sapa dulu narasumber kita. Ya, Mami, apa kabar Mami? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semua? Mami sehat-sehat saja di sini. Salam rindu. Ya, Mami. Salam rindu buat semuanya. Ya, sebelum kita lanjut materi, Pak kita harus juga. Iya, ya. Ya, silakan moderator. Ya. Sebelum masuk ke materi, kita harus kenal lebih jauh dengan pemateri kita yang sangat spesial saat ini, yaitu Profesor Dr. Diana Kartika, yang sangat disapa oleh mahasiswa Universitas Bung Hatta dengan sapaan Mami. Begitu, Mami? Betul sekali. Ya. Mami merupakan perempuan yang lahir di Palembang pada tanggal 15 April 1967. Dan riwayat pendidikan Mami dapat sama-sama kita simak, yaitu S1 Mami baru lulus di Universitas Indonesia, dan S2 Universitas Negeri Jakarta, dan S3 Universitas Negeri Jakarta pada tahun 1996 sampai 2009. Dan pada saat ini, Mami menjabat sebagai Universitas Bung Hatta pada bidang kemahasiswaan. Pastinya untuk mahasiswa Universitas Bung Hatta nggak ada yang nggak kenal dengan Mami. Mami ini bisa kita temui di kampus 1, kampus 2, dan kadang juga kampus 3, karena Mami bagian kemahasiswaan. Selanjutnya, Mami merupakan perempuan yang sangat berprestasi. Ini dapat pula kita jadikan motivasi untuk para mahasiswa Universitas Bung Hatta untuk menjadi mahasiswa yang berprestasi. Langsung saja tanpa kita memperpanjang kalimat, saya persilakan kepada Mami untuk memaparkan materi. Oke, Mami, waktu tempat saya silakan. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Pembina UKM dari WP, Bapak Indra Wadi Mentari. Sudah lama tidak bertemu ya Pak, salam rindu. Dan yang terhormat Ketua UKM WP beserta jajarannya, sudah salam rindu juga, salam kangen dan salam selalu sehat ya, salam COVID dan tetap semangat, dari jauh kita tetap saling mendoakan dan saling merindukan. Kemudian panitia pelaksana dari kegiatan WP ini, Mami apresiasi buat Anda bisa melakukan kegiatan ini sehingga Anda pun tetap berkarya meskipun dalam suasana pandemi Corona COVID ini. Yang selebihnya, salam sayang dan terima kasih, salam selamat datang kepada para peserta dari
webinar yang diadakan oleh WP siang ini yang berjudul Mahasiswa Dirundung Pilu, ya, transformasi di new normal. Rasanya dengar dirundung pilu itu sedih ya, tapi dari jangan dilihat sisi sedihnya terus ya. Di dalam dirundung pilu ini sebetulnya banyak positifnya yang bisa kita lakukan. Untuk itu, kemudian yang kedua, Pak Indrawadi tadi bilang bahwa dengan memfasilitasi ya untuk kegiatan ini. Sebaiknya mungkin misalkan Anda sebagai UKM sudah berdiskusi dengan pembina, adakah baiknya juga memberikan informasi ke kami. Mungkin saat ini kita bisa menggunakan Zoom yang sudah berlaku ya, yang sudah kalau nggak salah di Bung Hatta kan di universitas kita kan sudah ikut ini juga ya, join ya Pak ya, udah apa namanya? Udah ya. Nah, nanti kabari ke KMS, nanti kita pinjam ya untuk satu slot untuk kegiatan UKM ini. Nah, itu ya. Jadi kedepannya bagaimanapun kegiatan KMS ada UKM, meskipun ada pembina, apapun itu setelah dengan di pembina, diskusikan juga kami sebagai koordinator dari kegiatan kemahasiswaan di lingkungan kegiatan kampus kita. Ya, tapi apapun itu, terima kasih banyak, apresiasi yang besar, Anda tetap berusaha, bagaimanapun dengan sesulit apapun keadaan Anda tetap bisa berkarya juga. Ya, oke. Kemudian bagaimana untuk selanjutnya PPT Mami, siapa yang men-share? Iya, Mami. Oke. Bentar. Ya. Kita tahu bahwa sekarang kan kita lihat mahasiswa memberikan judul Mahasiswa Dirundung Pilu dengan adanya transformasi di new normal ya. Nah, kita ambil transformasinya itu dari bahasa. Jadi transformasi itu adalah perubahan rupa, bentuk dan fungsi. Ya, yang kita tahu coba selama ini Anda ada yang semester 1, semester 2, semester 3, 5 dan 7 ya. Nah, yang selama ini Anda belajar yang biasanya di kelas kan, ada di kelas kita bertemu ya, bersapa di kelas ya. Nah, sekarang selama COVID Anda belajar di rumah masing-masing dengan menghadap ke laptop ya, ada yang ke Android semua ya. Ini semua karena apa? Sebetulnya ini perubahan dunia ya. Bagaimana Anda semua? Apakah mau berubah atau tidak? Ini adalah perubahannya. Tapi perubahan dunia ini yang melalui dengan COVID ya. Jadi COVID inilah yang mempercepat keadaan untuk berubah. Ya, salah satunya adalah gaya belajar, ya, semangat belajar yang pastinya. Dan ingat, apapun itu Anda harus berprestasi, ya. Ujung-ujungnya Anda dituntut untuk mempunyai skill, ya. Nah, itu. Kemudian sekarang bagaimanapun kita harus pembahasannya ya, harus butuh online. Ya. Kita lihat dengan online, kita lihat negara itu tanpa batas. Ya, dengan online Anda besok kan tanggal berapa ada webinar internasional untuk mencari, mohon Mami rasa Anda harus ikut ya. Webinar untuk kuliah, mencari kuliah kuliah atau beasiswa untuk kuliah di luar negeri ya, yang diadakan oleh LLDT. Mungkin nanti linknya Mami kirim ya. Kebetulan Mami juga yang menjadi koordinator dari acara itu di Forkom Mawah. Ya. Nah, kemudian jadi kita lihat kita dengan dengan online kita bisa mengikuti itu. Di dalam online itu ada orang Amerika, nanti ada orang dimanapun di benua ini kita akan ketemu di dalam satu kaca laptop. Ya, apapun itu informasi akan ada Anda terima pada
kaca laptop layarnya. Selama ini kita harus terbang, ya. Nah, itulah negara tanpa batas. Nah, dengan negara tanpa batas ini banyak sekali akan terjadi macam-macam, ya. Nah, Anda harus akan menghadapi namanya era fuca, ya. Yang akan Mami sampaikan ya. Kesiapan bagaimana Anda menghadapi era fuca ini, bagaimana yang namanya revolusi industri, peluang dan tantangan. Nah, jadi Mami rasa Anda jangan terus sibuk dengan dirundung pilu terus ya. Bagaimanapun Anda tetap berkarya, Anda tetap menjadi pemimpin bangsa adalah jadi pengganti penerus cita-cita bangsa. Nah, ingat ya itu tadi Mami katakan bahwa skill dengan kondisi yang pilu ini Anda harus memiliki skill mahasiswa zaman now seperti apa, khususnya untuk Bung Hatta Muda. Oke? Nah, ini yang akan kita bahas sedikit ya. Ya, selanjutnya terus untuk slide berikutnya. Ya, kita kenal ada transformasi pembelajaran ya. Adanya perubahan bentuk dari sistem kan, pelajaran di mana sistem belajar itu sendiri. Jadi, transformasi pembelajaran ini ada unsur-unsur materinya, fasilitas, bagaimana perlengkapan dan metode pembelajaran. Itu yang berubah ya. Itu yang berubah sesuai zamannya sekarang. Ya, ingat dari offline ke online. Nah, inilah transformasi pembelajaran. Oke, terus selanjutnya. Nah, kita lihat yang pertama adalah tentang unsur materinya. Coba kita tahu selama ini Anda ada yang semester 3, semester 5, semester 7, semester berapa, pokoknya kuliah ya. Bahkan anak-anak sekarang juga dari SD, SMP, SMA pun sudah merasakan seperti ini. Nah, bagaimana sebelum pandemi COVID kita bagaimana belajar? Materinya lebih banyak disalin di flash disk kan, dosen mengajar di depan, begitu selesai, Bu, mau dong Bu, pindahin ke flash disk. Iya kah? Apakah itu yang terjadi selama ini kan? Kemudian dosen memberikan modul, kita ketemu terus dengan dosen. Ya, melihat dosen itu secara utuh dari atas sampai bawah, head to toe, dari rambutnya sampai ujung kakinya. Ya kan? Nah, kita lihat bagaimana seorang dosen itu, bagaimana cara berpakaian, itu kesan pertama yang kita lihat. Kemudian bagaimana mereka, dosen-dosen itu bertatapan. Dan begitu juga dosen melihat bagaimana keadaan mahasiswanya. Ya, ada yang sehat, ada yang datang bagaimana semuanya. Ya, kemudian juga seperti itu, dosen memberikan modul, kemudian mahasiswa memfotokopi modulnya. Materi diperagakan langsung di kelas. Betul kan? Nah, sekarang selanjutnya, apa yang terjadi pada COVID? Unsur-unsur materi tadi semua berubah. Ya, semua berubah dari materi dikirim ke aplikasi e-learning. Ada yang nama Edmodo, Google Classroom, Canvas, dan lain sebagainya. Kemudian pengarahan dan komunikasi dominan, ya, yang diarahkan adalah hanya dosen. Dosen pun cuma close up. Mami juga hanya melihat Anda juga tidak bisa disentuh, tidak bisa di ini, kita hanya merasakan kehangatan kerinduan yang dalam, ya. Itu rasanya ya, karena kita dibatasi oleh kaca. Jadi saling merindukan dan saling mendoakan ya. Kemudian pengarahan dan komunikasi juga dominan dan aplikasi WhatsApp ya. Juga materi hanya kalaupun memang ada mahasiswa, ada dosen yang aktif dan kreatif, kadang-kadang materi itu diperagakan di dalam YouTube. Mungkin Anda ada beberapa mahasiswa, Mami, yang merasakan itu. Jadi materi Mami sudah mempunyai YouTube, mungkin bisa dilihat di situ juga banyak materi-materi untuk promosi ya. Jadi alumni-alumni Mami minta videonya untuk membuat sebuah video yang menjadi hadiah buat Mami. Oke, selanjutnya ini unsur materi ya, unsur-unsur materi. Nah, bagaimana fasilitas? Nah, fasilitas juga seperti itu. Ya, fasilitas sebelum fasilitas ya, perlengkapan pembelajaran dulu ya. Perlengkapan pembelajaran mungkin sama saja, tapi berbeda ya. Beda caranya ya. Sebelum pandemi, silabus absensi yang harus ditandatangani. Ya, Anda datang di kelas, tanda tangan yang pertama. Buku catatan atau modul praktikum juga harus dilihat ya. Lembar kerja juga seperti itu. Kemudian kertas kerja juga secara hard copy ya, semua ada ininya, ada barang buktinya ya. Ini sebelum pandemi karena kita di kelas. Oke, selanjutnya perlengkapan pembelajarannya setelah pandemi bagaimana? Semua pindah ke dalam saat pandemi,
belajar tidak sepenuhnya sesuai silabus, ya kan? Karena materi yang disajikan dalam e-learning boleh dipilih, ya. Catatan bisa diketik di note, ya, di Word. Nah, tergantung Anda semua cara belajarnya. Karena cara belajar setiap manusia, setiap dosen, setiap mahasiswa itu berbeda. Ya, kemudian laporan praktikum juga bisa dilaporkan dengan Praga. Ujian menggunakan Google Form, ya. Contoh seperti sekarang panitia sudah menyediakan Google Form untuk pertanyaan atau absen, ya. Jadi semua secara online. Oke? Ya, selanjutnya untuk perlengkapan sudah Mami rasa. Nah, begitu juga metode pembelajaran. Bagaimana sebelum pandemi Anda di kelas kan face to face, ya, kemudian online learning belum maksimal. Kadang-kadang memang sebelum ini kita tuh sudah diwajibkan juga untuk dalam 15 kali pertemuan harus ada online learning-nya. Tetapi dosen juga masih menunda, ya. Ada beberapa dosen yang sudah mengerjakan, tetapi beberapa dosen masih menunggu. Nah, ternyata saatnya inilah kita harus online. Kemudian kita di kampus mendengarkan dosen secara di rumah bisa hanya membuat tugas dan diskusi atau di luar kelas, ya. Ini yang selama ini biasanya. Nah, sekarang bagaimana dengan metode pembelajaran setelah COVID? Ya, metode pembelajaran kita buat face to face learning di dunia maya, ya. Yang tadi Mami sampaikan bahwa kita cuma hanya melihat sebuah tas close up saja, ya. Online learning seluruh dosen mengadakannya. Di rumah ceramah dosen bisa langsung secara streaming langsung atau tidak langsung, ya. Ini yang ada, ya. Kemudian di kampus membuat tugas, jadi tidak ada lagi. Jadi semua metode pembelajaran itu kembali ke online semua. Ya, ini metode pembelajaran. Nah, pembelajaran daring tadi, ini Anda harus tahu mungkin ya, ada synchronous learning, ada asynchronous learning. Jadi pembelajaran online di saat waktu yang sama, ya. Kemudian kalau tidak ada pada saat bersama, ya. Ini mungkin sudah bisa dijelaskan semua, ya. Nah, ini pembelajaran daring. Oke, selanjutnya. Nah, sudah Mami sampaikan ya. Sekarang kita ini Anda harus tahu, ya. Dosen ini adalah sebagai mediator, fasilitator. Semangat semua itu kembali ke Anda semua. Jangankan online, jangankan offline, jangan online, offline saja, semangat belajar mahasiswa itu berbeda. Makanya ingat, Mami ingatkan, apa tujuan Anda kuliah? Anda kuliah itu adalah untuk menjadi agen perubahan dari orang tua. Ya, jadi apa tujuan Anda? Anda akan menjadi seorang sarjana. Tapi sarjana yang seperti apa? Bukan hanya membeli ijazah, tapi sarjana yang betul-betul bisa bermanfaat dan bisa merubah garis hidup keluarga Anda. Ya, jadi bagaimana? Nah, belajar itu tidak bisa disamakan. Belum pindah. Sayang, belum pindah, Riri. Oke, belum pindah. Yeay, kok pindah. Oh. Nah, ya. Jadi gaya belajar itu nggak bisa, oh, Mami, Riri harus kayak Mami ya, Riri, nggak belajarnya seperti ini. Tidak bisa. Jadi gaya belajar itu macam-macam. Ada yang visual, ada auditorial, ada kinestetik, ya. Belajar dengan cara melihat. Ada orang dengan belajar melihat, udah bisa paham. Ya. Ada dengan belajar mendengarkan. Dia bisa paham. Ada belajar dengan bergerak, bekerja, menyentuh. Ada yang bisa belajar dengan menggunakan sambil nonton, dia sambil dengar musik, bisa ini. Nah, ini Anda semua tidak bisa saling ikut. Ya, ini semua sudah ada di dalam diri kita masing-masing. Oke, ya selanjutnya. Ya, selanjutnya. Nah, gaya belajar, masalah dan solusinya. Kalau visual itu seperti apa? Ya, 60% populasi Indonesia belajar dengan menggunakan cara belajar yang seperti ini. Ya, ada teks, gambarnya, itu secara visual. Ya, kemudian auditori. Auditori itu bagaimana mendengar, linguistik itu adalah bahasa, ya, dengan kata-kata, dengan bahasa, dengan musikal, ya. Jadi dia lebih banyak dengan bahasanya musikal. Jadi 30% populasi anak Indonesia belajar dengan menggunakan cara belajar ini, ya. Kalau dengan kinestetik, body itu lebih banyak dengan
touch itu adalah 33,81%, 10% populasi anak Indonesia belajar dengan menggunakan cara belajar kinestetik. Nah, Anda sendiri seperti apa dan bagaimana solusinya? Ya. Nah, sekarang Anda kenali dulu mana gaya belajar Anda semua, ya. Oke, selanjutnya. Nah, sekarang tahun ini Anda mendapatkan muncul masalah dengan kuliah daring. Apa yang Anda harus lakukan? Ya, adaptasi. Ya mau tidak mau, suka tidak suka harus dijalani karena ini adalah bencana dunia. Ya, apa? Jaringan jadi masalah. Ya, smartphone atau ini, ya gak dapat feel kuliah. Ini harus jangan menjadi masalah terus, ya. Ingat, mau tidak mau Anda harus suka tidak suka, Anda harus menghadapi kuliah daring ini, ya. Jangan masalah jaringan, masalah smartphone, aduh nggak dapat feel-nya, ini itu sehingga membuat minat belajar Anda rendah dan akhirnya masa depan Anda gagal. Saya nggak mau deh kuliah sekarang karena daring, nanti nunggu semester depan deh yang nggak daring. Ternyata bukan nggak daring, ternyata jadi garing. Ya, setelah garing bagaimana? Ya, masa depan Anda garing juga. Ya, hadapi semua, terima keadaannya, jangan mengeluh. Ya, jangan terus mempersalahkan semua. Ini dunia sudah yang seperti ini. Oke? Ya, selanjutnya terus. Nah, bagaimana tips dan trik menghadapi kuliah daring ini? Ya, ini bagaimana tipsnya? Tipsnya itu mungkin kemarin juga sudah lihat di mungkin salah satu di YouTube Mami juga ada. Mami ambil dari video dari mahasiswa ekonomi ya, Rahma. Itu membuat tips dan trik menghadapi kuliah daring ini. Nah, mudah-mudahan Anda juga setelah ini anak WP juga sudah bisa bikin video bagaimana membuat tips-tips atau video-video yang menarik supaya untuk membangkitkan semangat mahasiswa dalam keadaan pandemi ini. Ya, satu, singkirkan semua mindset, ya, singkirkan semua mindset negatif kuliah online ini. Tantang dirimu. Berubah itu berawal dari kita, ya. Jadi negatif kuliah online itu tantang diri kamu. Kemana? Untuk apa kamu semua ini? Ya, itu yang berubah berawal dari kita. Kemudian maksimalkan belajar menurut tipe belajar tadi, ya. Mana Anda, mana gaya bahasa Anda, ya. Pelajari materi terlebih dahulu sebelum perkuliahan. Kan sekarang perkuliahan tuh banyak sekali materinya kan, bukan hanya dari dosen, dari online, dari Google, browsing sebanyak-banyaknya. Dan Anda lah yang akan meramunya, akan mengambil intisarinya apa yang akan ada. Ya, kemudian selanjutnya, terus lanjutnya Riri. Ya, kemudian, nah yang pasti betul ciptakan suasana belajar yang kondusif saat kuliah online. Ya, hindari belajar sambil nonton TV, sambil masak, sambil main games dan karena akan mengganggu konsentrasi. Jadi coba cari betul di tempat yang betul enak. Ya, jangan banyak yang mengganggu. Ya, akhirnya distract ya, Anda tidak terganggu jadi pecah konsentrasinya konsentrasinya terpecah ya. Jadi dilihat betul bagaimana pada saat belajar itu suasana belajar. Kemudian jadikan teman-teman di kelas online-mu semangat untuk mengikuti perkuliahan. Jadi bagaimanapun teman-teman itu Anda bisa juga jaga silaturahmi. Bagaimana jaga silaturahmi seperti pada saat offline ya. Oke, selanjutnya hindari menjadi tim paham Pak, paham Bu tanpa benar-benar memahami. Jangan malu-malu bertanya, ya. Pokoknya semua apapun dikritik, ya, karena dosen pun juga bertanya, sama-sama belajar, ya. Kalaupun dosen tidak tahu, Anda harus bisa mencari sendiri di Google, ya, di browsing terus. Kemudian istirahat yang cukup pada malam hari sehingga harus kuliah ketika online itu semangat dan fokus. Ya, oke.
Paham ya? Mudah-mudahan ini sudah bisa semua Anda lakukan. Ya, selanjutnya. Nah, untuk itu diminta ya, semangat belajar, semangat belajar. Anda harus menjadi pemimpin bangsa, ya. Anda harus menjadi agen perubahan dari keluarga. Ya, siap atau tidak siap kita harus menghadapi era kenormalan baru ya, new normal. Merdeka belajar nanti sebentar lagi. Merdeka berpikir harus diperoleh di mana saja, ya. Jadi Anda selain merdeka belajar bisa belajar di prodi mana ya, Anda harus magang, tapi harus juga merdeka berpikir harus diperoleh di mana saja dan kapan saja ya. Dan mahasiswa harus mampu adaptasi dan transformasi. Jika tidak, maka akan tertinggal oleh peradaban zaman. Jadi kalau Anda mengeluh, apa? Akhirnya keluh nanti masa depan Anda. Ya, oke. Selanjutnya, semangat belajar lagi. Dulu mahasiswa bisa menggunakan aplikasi. Ya, mahasiswa menggunakan aplikasi Microsoft saja sudah cukup ya. Nah, sekarang bagaimana bisa memahami secara online dan mampu berkarya secara mandiri? Ya, jadi Anda tidak ada kata, oh ibu dosen yang nggak bisa, ini nggak bisa. Kadang-kadang dosen yang dijadikan salahkan juga, ya. Nah, karena bagaimanapun setiap orang tuh punya apa ya, melihat dari sisi mana dilihatnya. Nah, jadi Anda pun juga harus, kalau memang kurang dosennya ketahui, jadi bukan disalahkan dosennya, Anda harus, berarti Anda yang lebih pintar, makanya harus Anda cari. Bagaimanapun Anda harus bisa mencari kemanapun sumbernya. Beda dengan Mami dulu. Kalau Mami iya, kita dapat suapan dari dosen terus, karena tidak tahu. Nah sekarang memang iya, sama-sama dosen belajar, dosennya melihat dari sisi mana, mahasiswa dari sisi mana. Pada saat kita berdiskusi, bukan selamanya itu dosen disalahkan, tidak bisa, kita saling menghargai. Itulah yang namanya diskusi. Karena mungkin dari sudut pandang di situ dosennya hanya bisa berpikir. Nah, mungkin Anda dari sudut mana lagi yang Anda lihat. Nah, jadi harus sama-sama menerima, mengapresiasi, menerima, menghargai apapun pendapatnya. Jadi Anda pun tidak boleh takut, harus percaya diri untuk mengungkap apa yang Anda ya, komunikasi ya, berbicara. Nah, dulu waktu belajar terbatas, belajar sesuai jadwal. Sekarang tidak ada batas waktu dan ruang dalam belajar. Betul kan? Oke, selanjutnya lagi. Semangat belajar lagi. Jadi berapi-api Mami jadinya. Oke, dulu mahasiswa bertanya, buat apa saya belajar di sini? Ya, jika tidak tahu, maka dia cenderung akan menghafal pelajaran agar dapat A ya. Itu tidak ada. Jadi sekarang jangan sampai masalah kata Mas Menteri itu kan nggak enak lihatnya. Kenapa percuma ijazah tidak menjamin? Itu salah. Bagaimana kalau itu semua? Kalau semua anak punya IQ yang tinggi atau hard skill dan soft skill yang tinggi, mungkin bisa. Tapi ada mahasiswa yang memang harus belajar di kelas, ya. Nah, jadi jangan semua kata-kata Mas Menteri itu Anda samakan dengan diri Anda, ya. Jadi harus memilah-milah apa informasi yang Anda dapat itu, ya. Jangan menggampangkan semua. Oke. Kemudian jika mereka tahu, maka dia akan cenderung kreatif membuat konten interaktif setiap apa yang dia pelajari. Mulailah kolaborasi dengan bidang ilmu lainnya. Nah, ingat ya, sekarang zamannya bukan kita mandiri ya. Apapun kita harus kolaborasi, ya. Kemanapun kita, jadi gunakan bidang ilmu yang sama atau interdisiplin untuk membuat satu pelajaran yang lebih baik, ya. Anda kreatif, inovatif, ya, motivasi yang tinggi untuk membuat semua itu menjadi baik, ya. Jadi bukan hanya Anda kolaborasi, anak FKIP sama anak FKIP saja, anak FIB sama anak FIB, anak teknik sama tidak. Sekarang coba kolaborasi. Bagaimana anak FTI, anak teknik dengan anak sastra, anak IKIP dengan anak hukum, dan semua coba Anda kolaborasi. Ya, itu akan lebih harmonis rasanya. Ya, oke. Selanjutnya. Nah, dosen milenial semangat belajar juga. Dosen milenial yang baik harus terampil mengajar bab 1, bab 2 saja. Mahasiswa harus fokus pada bab 1 dan mata kuliahnya. Nah,
ini yang harus, jika mahasiswa tergila-gila belajar bab 1 dan 2, maka sudah dipastikan mahasiswa akan belajar ke bab 3, ya. Nah, ini yang belajar mandiri. Itulah kenapa kita lihat anak-anak milenial tergila-gila main game online, karena mereka cukup diajarkan level 1 dan 2 saja. Ya, jadi intinya Anda mengerti kan bagaimana, ya begitulah dengan walaupun bab 1 yang diajarkan atau bab 2, tetapi anak harus lebih dari situ untuk bagaimana caranya dengan belajar mandiri. Ya, oke, selanjutnya. Nah, selanjutnya, ya, kita lihat sekarang kan kita lihat inilah dengan revolusi industri, ya. Ini semua harusnya sudah harus ada, tetapi karena pandemi akhirnya semua berubah. Inilah yang namanya masa era revolusi industri 4.0 ini, ya, di mana peluang dan tantangan. Ya, kita lihat bagaimana era VUCA itu, ya. VUCA itu adalah singkatan dari volatility, uncertainty, complexity, dan ambiguity. Ya, semua kan era yang penuh ancamannya, tidak punya kepastian, ya. Nah, tetapi kita harus menghadapinya. Bagaimana volatility itu? Perubahan yang sangat cepat dari lingkungan yang labil, berubah amat cepat dan terjadi dalam skala besar. Ini yang kita adakan sekarang kan yang terjadi. Kemudian uncertainty, kesulitan untuk memprediksi secara akurat kejadian. Siapa yang nyangka ini pada pandemi corona ini akan datang secepat ini? Terus bagaimana complexity, menyiratkan bauran antara isu dan chaos yang terjadi. Ya kan, kadang-kadang kita melihat di sini sekarang ada macam-macam isu. Nah, bagaimana kita, apakah ini betul atau tidak betul? Nah, kemudian bagaimana ambiguity? Adalah kaburnya antara realita dengan makna-makna bauran dari berbagai kondisi yang ada. Nah, Anda sadar nggak selama ini inilah yang terjadi. Nah, tapi bagaimana Anda sebagai mahasiswa, ya, sebagai intelektual, ya, calon intelektual masa depan. Nah, ini Anda harus belajar kesiapan Anda era ini, ya. Jadi era yang kesiapan. Nah, ini yang harus siap Anda hadapi. Jadi jangan terus terpuruk dengan pilu dan dirundung malang. Oke, silakan selanjutnya. Nah, jadi untuk menghadapi era ini Anda harus punya keterampilan, ya. Jadi harus Anda punya keterampilan, harus punya insting yang kuat, ya, harus punya kejelasan, bisa mengubah situasi yang dilema ini, kemampuan belajar yang mendalam, bioempati dan transparansi, prototipe yang cepat atau inovasi yang cepat. Ini keterampilan dalam segala hal, dalam daring pun juga seperti ini, ya. Semua selama Anda hidup, ya, selama Anda hidup dari zaman sekarang ke depan pun Anda harus mengikuti era-era yang ada. Nah, inilah yang untuk supaya Anda bertahan hidup ke depannya menjadi orang sukses. Ini yang tantangan ini yang Anda harus siapkan dan Anda harus tahu apa keterampilan apa yang harus Anda hadapi dengan keadaan yang penuh ancaman dan tantangan ini yang tidak kepastian. Oke, selanjutnya. Karena ingat, ya, jadi Anda jangan sibuk dengan keluhan. Ingat, apapun itu, mau sekolah offline, mau sekolah online, ingat Anda adalah sebagai agen perubahan dari keluarga. Ya, orang tua menyekolahkan Anda supaya anaknya lebih baik dari orang tua. Berapapun uangnya, orang tua itu akan mau membayarkan uang itu demi anaknya. Nah, tetapi ingat, Anda harus juga belajar untuk masa depan, ya, yang harus tahu juga skill-skill apa mahasiswa sekarang zaman now untuk dipersiapkan 10 tahun mendatang, ya. Nah, jadi jangan Anda berpikir mengeluh. Nah, inilah, ya. Jadi Bung Hatta Muda itu seperti apa sih? Nah, ini yang kita ingat. Kuliah di Bung Hatta adalah kita ingat penjabaran dari mahasiswa misalnya kreatif, prestasi, berkarakter, beradaptasi, ya, untuk menjalankan tridharma perguruan tinggi.
Kemudian kita tahu bahwa ini tadi kan sudah kompleks era revolusi ini ya. Arah kebijakan kemahasiswaan itu semakin lebih jelas terarah ya. Karena kita ada heksagonal dari kemahasiswaan dan semua kegiatan kemahasiswaan itu akan dicatat, akan dirangkum di dalam sistem pemeringkatan kegiatan mahasiswa. Ya. Kemudian ini skill ya, tapi sebelum skill itu Anda sebagai mahasiswa Bung Hatta Anda harus taat ini dulu. Ya. Oke. Nah, sekarang apa skill apa untuk masa depan itu? Ya. Jadi SDM unggul tidak hanya cukup dengan memperoleh gelar, ya. Ini yang tantangan yang Mas Menteri itu katakan. Nah, ini jangan. Jadi lulusan harus menguasai future skill untuk menghadapi industri ini, ya. 4.0 dan Society 5.0. Apa itu? Jadi jangan hanya oh ya siapa? Riri dari mana? Misalnya saya sarjana hukum, tapi cuma sarjana hukum tidak tahu apa-apa tentang hukum pun tidak jelas. Nah, selain gelar, Anda harus mempunyai skill-skill apa? 4 skill ini yang harus ada. Keterampilan sosial, bagaimana kompetensi berinteraksi dengan berbagai budaya, multikultur ya. Anda harus tahu, ingat, suatu saat Anda tidak akan tinggal di Padang ya. Anda harus bisa berinteraksi dengan budaya lain, dengan multikultur, dengan global citizen ya. Kemudian literasi baru. Anda harus bisa tahu bagaimana literasi data, teknologi, manusia untuk menghadapi era revolusi industri ini ya. Kemudian jangan lupa bahwa belajar sepanjang hayat ya. Jadi bukan hanya IP yang Anda harapkan ya. Ini yang harus Anda asah juga soft skill-nya. Bagaimana untuk bisa mendapatkan 4 poin ini. Oke, selanjutnya. Ya, selanjutnya. Bentar ya. Nah, inilah kemampuan mahasiswa Bung Hatta Muda ya. Diminta ada 5 skill yang tidak bisa ya. Ingat betul Anda harus melawan mesin ya. Karena memang nantinya adalah zaman semua digital ya. Ingat zaman digital. Tapi Anda tidak boleh kalah dengan digital itu. Ada 5 skill yang tidak bisa dilakukan oleh mesin. Ya, ingat itu apa? Ada namanya rasa keingintahuan yang kuat. Ya, ada namanya kreativitas. Ada namanya inisiatif. Ada namanya multidisiplin thinking dan ada empati. Apakah 5 skill ini ada mesin? Robot ada nggak punya skill ini 5? Nah, ini tidak dipunyai oleh robot. Nah, tapi kemampuan inilah yang harus Anda miliki untuk supaya Anda bisa hidup di zaman abad ke-21 ya. Nah, ya. Kalau tidak Anda tidak bisa mengalahkan mesin, nah Anda sudah tidak akan bisa hidup di abad 21 ya. Rasa ingin tahu yang tinggi, kreativitas, inisiatif, bisa berpikir multidisiplin, dan empati. Oke? Oke. Tanamkan di dalam diri Anda masing-masing. Oke, selanjutnya. Ya, selanjutnya. Sedikit lagi, bosan? Jangan bosan. Ya, nah selain tadi kemampuan juga ya, ada juga kemampuan ya. Ini di sini yang dibagi kemampuan dari belum. Masih yang tadi Riri. Halo, kiri dulu. Nah, SDM unggul harus menguasai keterampilan di abad 21 ya. Di abad 21 itu ada 4 keterampilan ya. Ada learning dan innovation, ada career and life, melek digital, dan learning to live together ya. Apa itu learning and innovation? Bagaimana ya? Skill-skill apa? Jadi harus kalau di dalam learning innovation itu Anda harus critical thinking, problem solving, creativity, innovation, communication, and collaboration. Ya, itu yang harus Anda tanamkan. Bagaimana di career and life? Karir dan kehidupan. Anda leadership, inisiatif, ya, harus teamwork, flexibility, adaptability, productivity, dan accountability,
dan yang lainnya. Ya, ini yang harus Anda punya skill-skillnya. Melek digital bagaimana? Literasi digital, yaitu literasi informasi, literasi data, dan literasi ICT. Dan belajar sepanjang hayat adalah learning to life together, adalah pahami, hayati, amalkan moral, nilai-nilai, norma, etika, tata krama hidup bermasyarakat. Ya, ini yang harus kita punyai. Ya, selanjutnya. Masih banyak yang lagi. Nah, ya, bagaimana di sini Mami ini bagaimana literasi digital? Ya, literasi digital ini kita lihat kan media online tuh banyak dan media sosial. Nah, bagaimana Anda mendagapi? Nah, ini dengan keadaan sebelah kiri ini kan dilihat bahwa ini adalah media online kan. Sekali Anda membuat SMS atau memberikan info, maka berapa orang yang akan menerima info itu, ya? Nah, akhirnya akan satu berita dalam menit akan tersebar beribu-ribu orang akan membacanya. Nah, untuk itu dengan literasi digital ini Anda harus kecerdasan literasi digital itu harus ada. Bagaimana menyikapi berita bohong, ujaran kebencian, provokasi, fitnah, bahkan radikalisme dan terorisme yang membuat ya konflik sosial itu mengancam persatuan dan kesatuan bangsa. Nah, itu tolong ya. Jadi untuk menghindari itu semua, kecerdasan literasi digital lah yang harus Anda kuasai ya, untuk menghindari konflik sosial. Oke, selanjutnya. Nah, kita bicara masalah sebentar ya. Masih ini ya, dikit lagi. Nah, sekarang radikalisme dan terorisme di kalangan mahasiswa. Ini tadi kan mengenai literasi digital ya. Ada kaitannya dengan literasi digital. Nah, dilihat ya radikalisme dan terorisme di kalangan mahasiswa. Nah, ini bagaimana radikalisme itu? Perubahan secara total dan bersifat drastis, menjungkir balikan nilai-nilai yang ada. Ciri-cirinya kalau intoleran, fanatik, eksklusif dan anarkis. Ya, nah ini tolong Anda jangan sampai membuat ya jadi radikalisme. Faktor ada juga terorisme, ya penggunaan kekerasan atau ancaman kekerasan yang menimbulkan situasi teror atau rasa takut terhadap orang, ya secara meluas menimbulkan korban dan bersifat massal dengan cara merampas harta benda orang. Nah ini radikalisme dan terorisme mohon dihindari. Jadi faktor yang mempengaruhi ini adalah faktor internasional, faktor domestik dan faktor kultural. Ya, faktor internasionalnya bisa ketidakadilan global, politik luar negeri, ya faktor domestiknya seperti apa juga dan faktor kulturalnya. Nah, untuk itu Anda pun juga harus bisa menghindarinya bagaimana menyikapi radikalisme dan terorisme ini. Ya, ini juga termasuk dari literasi digital. Jadi yang Anda harus kecerdasan, dibutuhkan kecerdasan dari literasi itu. Oke, selanjutnya. Nah, yang terakhir adalah sudah banyak-banyak pemimpin Bung Hatta muda. Ya, kita berbicara leadership, tapi leadership yang untuk keluaran dari Bung Hatta itu pengennya ada berkarakter Bung Hatta ya. Bagaimana aktif berorganisasi ya untuk menjadi punya skill tadi ya, menjadi pemimpin. Jadi aktif berorganisasi. Kemudian memiliki skill 4,0 ya, 4.0. Bisa adaptasi, bisa empati, kreatif, inovatif ya. Kemudian berkarakter kebung Hattaan dan yang pastinya adalah melek digital. Jadi leadership Bung Hatta muda itu ada 4. Aktif berorganisasi, memiliki skill 4.0, berkarakter kebung Hattaan dan melek digital. Ya, jadi itu untuk ya selanjutnya. Demikianlah rasanya paparan Mami mengenai mahasiswa di Rundung Pilu. Mudah-mudahan rasanya dengan kata tema ini Anda sudah selesailah untuk di Rundung Pilunya. Ingat bahwa dengan keadaan ini Anda harus mencapai cita-cita menjadi pemimpin bangsa atau pemimpin di sebuah perusahaan ataupun pemimpin ya
sebuah perusahaan sendiri ataupun bekerja. Itu yang harapan dari orang tua, ya. Apapun itu Anda harus bisa menerima, bisa mencari sisi positifnya dari segala sesuatu ini. Dan yang juga Anda juga harus bisa menenangkan orang tua, ya. Jadi bukan meresahkan orang tua juga dengan keadaan seperti ini, ya. Jadi Anda menjadi agen perubahan dalam pemikiran dan perubahan dalam segala hal, ya. Perubahan dalam segala hal yang membuat semua nyaman, ya, karena Anda seorang intelektual. Itu saja, terima kasih, mudah-mudahan bermanfaat dan Mami mohon maaf jika ada yang salah. Mami tutup dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wabarakatuh. Udah pembahasan Mami ini bagus banget, keren banget, udah bikin kita sebagai mahasiswa yang awalnya benar-benar dirundung pilu, Iya dong. bingung ya gimana caranya melanjutkan kuliah. Rasanya udah di ambang putus asa, ternyata Mami datang untuk menyemangati kita lagi teman-teman. Ya, Mami, terima kasih banyak banget Mami kepada materi yang Mami berikan. Itu sangat membantu kami para mahasiswa yang seperti judulnya tema kami yaitu sedang dirundung pilu. Ya. Pemaparannya sangat jelas bagi kami. Selanjutnya kita akan masuk ke sesi tanya jawab ya Mami. Ya, silakan. Ya. Jadi di sini ada 2 tanya jawab. Karena peserta dahulu telah daftar melalui Google Form. Jadi pertanyaan tersebut setelah Riri rangkum akan langsung ditanyakan kepada Mami. Dan sesi kedua, apabila kita masih ada waktu, nanti teman-teman peserta yang ada di aplikasi Zoom Meeting bisa langsung bertanya kepada Mami dengan cara mengacungkan tangannya dan nanti akan dipilih. Dan bisa juga menaruh pertanyaannya pada room chat yang telah disediakan. Oke, Mami, untuk pertanyaan pertama. Ya. Ya, sebentar. Jadi begini Mami, ini setelah dirangkum, ada satu pertanyaan yaitu banyak mahasiswa yang merasakan tidak efektifnya pelaksanaan kuliah daring. Seperti di kampusnya jaringannya kadang muncul dan kadang tidak Mami. Dan juga penghasilan orang tua yang tidak sanggup untuk membeli paket. Dan untuk kuliah online, sementara untuk makan saja ada yang susah juga. Apakah dengan adanya keluhan-keluhan dari mahasiswa ini, kampus tetap akan melaksanakan kuliah daring sampai tahun 2021? Bagaimana Mami? Akan langsung dijawab? Oke, ya. Oke, Mami jawab ya. Begini, kan sudah dibilang tadi. Ingat, awalnya kita memang dalam kondisi keadaan yang tidak menentu ya. Nah, bagaimana Anda sebagai karakter apa sih yang harus Anda buat ya? Nah, mengeluh tidak habis-habisnya ya. Nah, yang kedua, apapun ya kita harus terima. Nah, yang ketiga juga setiap kampus mempunyai kebijakan berbeda-beda ya. Nah, jadi yang pastinya kalau untuk kegiatan kuliah online itu kita mengacu kepada kebijakan dari menteri ya, peraturan menteri yang mengatakan bahwa untuk semester ini sampai dengan bulan Desember untuk semester 2 ya, itu memang diadakan secara daring. Ya, jika kita melanggar itu kita tidak menaati dari peraturan dari menteri itu. Ya, nah kemudian pada untuk yang lain semua kegiatan apa ya kebijakan itu plus minus ya sesuai dengan kampusnya. Ya, jadi ini ada dari yang anak luar ini. Ambil positifnya saja, ya. Karena kan Mami katakan bahwa kita ini memang sama-sama kuliah, tetapi cara kehidupan berbeda, ya. Kemudian juga kuliah di kampus A, di kampus B pun juga berbeda. Sama saja, Mami punya keluarga,
dengan aturan yang berbeda. Ya kan? Dimas juga punya keluarga dengan aturan berbeda. Riri juga punya. Nah, Mami tidak bisa memaksakan harus bisa seperti Dimas. Ya, Dimas juga tidak bisa merasakan harus seperti. Nah, itu yang memaksa, ya. Jadi harusnya kita lihat saja, kita berpikir positif, ya. Bagaimana pastinya setiap kebijakan itu dalam kampus itu sudah menjadi kebijakan yang diambil oleh pimpinan kampus, ya. Kita tidak bisa juga menyamakan dengan kampus ini dan kampus sana. Nah, ingat saja tapi intinya bahwa dengan kita kuliah, ya, ada plus minusnya. Kalau kita offline, ya, Anda offline berarti Anda ke Jakarta, ke Padang ini, ya kan? Dengan di Padang, Anda harus bayar kos, ya, apalagi bayar transportasi, makan, kemudian apalagi, ya semualah ya. Kadang-kadang mungkin kalau memang harus mencuci laundry dan semuanya, ya kan? Nah sekarang kondisi itu kan berubah. Anda sekarang pulang ke rumah masing-masing, ya kan? Ke rumah orang tua, di mana biaya kan sudah tidak ada, tidak kos lagi, tidak ada makan di luar lagi, ya, tidak ada ongkos lagi, dan betul-betul berkumpul dengan keluarga, ya kan? Nah itu pun harus diambil hikmahnya semua, ya. Nah cara belajar juga, ya kembali lagi. Contoh tadi, jadi kita bagaimana melihat gaya belajar kita, ya kita ambil positifnya. Oh ya saya sekarang. Nah, bagaimana dengan jaringan? Ya jaringan kita, bagaimana kita berusaha lah. Bagaimana kalau memang ia tidak bisa, kalau memang iya, oh ya kita harus pergi ke sini. Ya, kita yang membawa diri kita, bagaimana kita tuh senang menyenanginya. Ya, jangan terus mengeluh, jangan terus memaksa mengeluh dan akhirnya membuat kita sendiri yang patah semangat untuk belajar, ya. Kemana kita akan pergi ini, ya? Jangan terus menyalahkan kampus, jangan terus. Nah sekarang bagaimana yang dari dulunya untuk biaya sewa kamar, kos, nah mungkin itu yang digantikan untuk data, paket data, ya. Nah itu, jadi ya sekarang kita berpikir balik dulu ke depan, ya, ke diri kita. Apa yang kita siapkan. Jadi jangan terus kita memaksakan untuk meminta apapun dengan orang lain, ya. Nah jadi tapi kita sendiri periksalah, koreksi diri kita sendiri dulu, ya, seperti apa. Nah kalau memang orang tua yang macam-macam, Anda juga yang harus bisa mengerem orang tua. Bu, Pak, bukan begitu, ini begini, ya. Misalkan memang tidak bisa, ada memang dengan keadaan, kan bisa juga memang ya pandai-pandailah Anda bisa menyiasatinya, ya. Karena tidak pula bisa kita terus memojokkan kampus dan sebagainya, ya, karena kampus pun juga akan tetap memikirkan mahasiswanya, ya, tetap memikirkan bagaimana yang terbaik, ya, tetapi bagaimanapun juga ya itu ada aturan dan hitung-hitungannya, ya, itu rasanya. Jadi jangan pula, aduh ini, nah kok contohlah di rumah kan, kok mami itu bisa begini-begini, nah jangan disamakan. Nah kita harus bahagia dengan diri kita, oh iya seperti ini, nah kita harus bisa. Jadi jangan sampai, tetapi kalau untuk kuliah, untuk sesuatu masa depan, kita boleh bersaing sama mereka untuk demi kemajuan untuk sekolah, ya. Tapi kalau yang lain ya sudah tidak usah. Jadi bagaimana Anda juga, Bu, kenapa Bu? Bu, ini Dina Bu kalau begini Bu, Riri kok seperti saya tidak bisa. Nah, itu yang membuat akhirnya orang tua jadi enggak ini ya, punya yang seperti itu. Jadi Anda sebagai calon mahasiswa itu juga calon intelektual itu juga bisa membuat bijaksana, ya. Mungkin Anda dituntut lebih dewasa daripada orang tua, ya. Itu mungkin yang menjadi
kalau menurut Mami ya, di situ. Jadi harus sabar kita dengan kondisi ini ya, pandai-pandai menyikapinya. Seperti Mami juga sekarang bagaimana? Ada biasanya mau berangkat ke Jakarta tiap minggu ya. Ini masih terbuka saja dengan kondisi di sini. Waduh, ekonomi Mami usaha sulit juga loh. Mami harus mem-PHK orang, mau tidak mau. Ya, memang tidak tega Mami mem-PHK orang. Berpikir kita mem-PHK orang, bagaimana keluarga tidak makan, tidak apa. Nah, tetapi sementara kalau tidak kita PHK, dari mana kita akan ada uang? Nah, kita harus bertahan hidup kan untuk memikirkan bagaimana usaha 4 bulan ke depan. Ya, bagaimana untuk kehidupan kita ya, bagaimana kita bisa bertahan hidup. Nah, sekarang itu yang perlu betul. Jadi betul-betul jangan kita emosi, jangan kita apa, ini semua kita merasakan. Sabar. Jadi harus bisa kita menghadapinya semua. Ya, oke. Selanjutnya. Iya, Mi. Berarti maksud Mami intinya kita harus memposisikan diri ya, Mi. Karena kita semua betul. Ya, Mi. Betul. Jadi kalau orang ya, Mami. Ya, jadi kalau orang tua bagaimana? Anda yang harus bisa ini ya. Jadi bisa Anda yang harus bijaksana ya. Bagaimanapun kita harus positif, bagaimanapun apa. Jangan kita mendesak orang terus bagaimana ya. Itu yang dipikir-pikir betul. Oke, Riri? Ya. Oke, terima kasih Mami atas jawabannya. Ya. Oke, untuk selanjutnya, ini yang kedua. Bagaimana universitas memberikan sistem pembelajaran yang adil kepada mahasiswa pada kondisi sekarang ini? Bagaimana sistem informasi dari jurusan ke dosen? Karena terkadang universitas memberikan peraturan penggunaan konteks ini, tapi tidak digunakan untuk pembelajaran karena beberapa alasan. Jadi bagaimana sistem yang digunakan oleh pihak akademis kampus ini? Oke, ya. Jadi sebetulnya semua kan sudah, ya kan tidak mungkin lah ya segala sesuatunya itu akan bisa sama ya. Nah, pastinya ini kan sudah berjalan 6 bulan ya. Nah, pasti kita semua dari kampus baik dosen maupun pimpinan itu pasti ada monitoringnya ya, ada evaluasi ke depan bagaimana selama ini pembelajaran dengan online ya, apa kendalanya, apa solusinya ya. Contoh juga seperti tidak usah kita berpikir untuk pimpinan untuk mengevaluasi. Kita pribadi pun dosen itu sudah harus mengevaluasi di mana letak kekurangan dan kekurangannya pada saat untuk kuliah daring ini. Bagaimana kedekatan kita terhadap mahasiswa, bagaimana kita menilai mahasiswa. Nah, itu memang perlu betul-betul akan dievaluasi dan kedepannya mudah-mudahan apa yang terjadi sekarang itu akan lebih baik ya. Jadi Anda juga sebagai mahasiswa tidak boleh juga belum apa-apa udah berpikir negatif saja ya. Berpikir positif bahwa kuliah daring akan lebih baik. Satu. Kalau seandainya Anda terus meminta orang untuk berubah, nggak bisa ya, kita yang berubah lagi. Ya, jadi kita yang berubah, kita belajar, kita apapun. Jadi misalkan memang tidak bisa dapat dari dosen ini karena kita lebih, ya kita kurang belajar untuk mencari lebih dari browsing lah dengan apa yang rasanya kita kurang. Ya, jadi itu yang Mami minta memang agak sulit ya buat kita. Tapi ini yang menjadikan mahasiswa itu kritis ya. Problem solving bisa dapat, critical thinking yang harus bisa dibuat dan berpikir positif ya. Itu yang Mami minta ya. Oke, Mami. Terima kasih jawabannya, Mami. Jadi yang pasti tidak akan bisa merugikan lah ya, tidak akan merugikan, dosen pun juga tetap memikirkan juga ya, pastinya dievaluasi semuanya ya. Oke, selanjutnya. Oke, ini yang terakhir pertanyaan dari Google Form yang dari peserta diskusi online. Yang terakhir yaitu selama perkuliahan daring, beberapa mahasiswa mendapat nilai yang kurang memuaskan, bahkan ada yang gagal.
Bagaimana strategi pelaksanaan kuliah daring ke depannya nih? Sebab mahasiswa tidak sepenuhnya menguasai materi yang disampaikan dosen melalui virtual. Bagaimana pihak kampus menyikapi hal ini agar dapat sama-sama menguntungkan antara mahasiswa dan dosen, Mami? Ya, itu tadi kan, pastinya semua segala keluhan, semua itu kan sudah disampaikan ke pimpinan, ya. Pastinya pimpinan akan mengevaluasi semua dan akan memberikan edaran, memberikan kebijakan atau teguran ya kepada dosen-dosen ya yang belum tidak ada pasti itu ada perkembangannya ya. Nah, jadi Anda pun juga ingat sekali lagi bahwa pastinya dengan kejadian 6 bulan ini untuk kedepannya pasti akan lebih baik. Ya, jadi pokoknya Anda harus tetap berpikir positif dengan keadaan daring ini. Satu, yang kedua, Mami minta jangan terus mengeluh karena masa depan di depan Anda sudah banyak. Ya, jangan hanya mengharapkan dengan mengeluh, mengharapkan dengan dosen, melihat dosen udah sebel, udah ini, udah itu, melihat kampus yang berini seperti ini. Nah, Anda akhirnya habis baterai, kesel sendiri dan minat belajar Anda turun. Yang rugi siapa? Anda juga. Ya, jadi ingat lagi, apapun itu, bagaimanapun itu Anda belajar, untuk apa Anda kuliah, nah itu yang Anda harus pikirkan. Ya, bukannya ingat juga kemanapun Anda belajar, sama sekarang. Ya, semua sekarang mau keluar negeri kemanapun belajar online semua. Sekarang, itu di biru tadi ini kan. Ingat saja kayak ini kita bisa kuliah di mana saja, di Harvard saja bisa dengan online. Apa yang didapat? Ya, ponakan Mami diterima di Cambridge University, ya. Nah, dia kuliah dengan online. Ya, apa? Padahal tidak sepenuhnya dia juga ketemu dosennya cuma di dalam ini juga. Nah, dia juga akhirnya belajar sendiri juga. Nah, tapi dia tidak merasakan tinggal di Amerika, tidak merasakan di Eropa, ya. Tetapi ilmu pun juga kalau dianggap tidak seberapa juga. Karena dia juga melalui online juga, tidak bertatap muka dengan dosennya. Ya, tidak banyak juga yang dia dapat ilmunya. Nah, jadi kemanapun kita, mau bagus apapun kita, itu tergantung kita. Ya, contoh Mami bilang, anak UI saja, ini contoh nih Mami ya, belum tentu tidak ada yang langsung bekerja. Ya, karena Mami tamatan di alumni UI ya, ada beberapa teman Mami itu sampai sekarang tidak bekerja. Ya, jadi sekarang kenapa dia seperti itu, Mami lihat lagi kenapa? Oh iya, ternyata motivasi dia di dalam sendirinya tidak kuat. Ya, selalu banyak mengeluh dan selalu banyak memilih dan ini. Nah, itulah yang jadi masalahnya. Ya, jadi ingat kemanapun Anda tergantung Anda lagi. Kemana mau Anda bawa diri Anda? Ya, oke, itu saja. Ya. Baik, Mami, terima kasih atas jawabannya. Oke, selanjutnya kita akan masuk ke sesi kedua. Sesi ini kami mempersilahkan kepada peserta untuk bertanya secara langsung kepada narasumber kita. Jadi ingin bertanya, tolong aktifkan videonya dan bisa angkat tangannya. Ya, silakan. Ada yang bertanya? Iya, Assalamualaikum. Oke, Bang Rinaldi Ferdiansyah. Oke, Mami. Iya, terima kasih banyak untuk kesempatannya, moderator. Mungkin terima kasih banyak juga untuk Mami WR3 telah memberikan paparannya, karena paparannya sangat memotivasi kami bagi mahasiswa untuk terus berjalan menghadapi perkuliahan kami. Mungkin pertanyaan gini, Mi. Buat kami mahasiswa tingkat akhir nih, Mi, yang tinggal hanya sidang dan skripsi, bagaimana sih caranya kami menghadapi dilema kami ini untuk menghadapi perkuliahan yang tinggal hanya sidang dan skripsi, tetapi kami harus membayar uang kuliah yang sistem UKT-nya itu paket, Mi. Jadi mungkin yang besar ini bukannya mengeluh, Mi, gitu. Cuman
dampak efek dari pandemi COVID ini itu sangat berdampak bagi material dan ekonomi beberapa mahasiswa gitu. Jadi gimana sih caranya kita tuh untuk bisa menghadapi ini, dan apakah adakah kebijakan dari kampus yang bisa meringankan kami sebagai mahasiswa gitu. Mungkin itu aja pertama pertanyaan dari Alin. Terima kasih. Ya, terima Kenapa? kasih. Itu intinya apa, Dik? Aldi, coba Mami. Intinya pertanyaan, intinya apa saja? Aldi, inti pertanyaannya? Kan masih banyak nih, Mi, mahasiswa tingkat akhir yang akibat pandemi COVID ini, jadi masih banyak mahasiswa yang belum bisa menyelesaikan masa studinya gitu. Itu, dan kami angkatan 2016 nih, itu biaya uang kuliahnya itu masih sistem UKT paket gitu, Mi. Ya. Itu real dan fakta untuk menjalankan di semester 9 itu masih banyak nih mahasiswa yang belum bisa menyelesaikan masa studinya gitu, Mi. Dan itu bukan keluhan pribadi atau keluhan gimana gitu, Mi. Cuman apakah ada kebijakan yang meringankan kami bagi mahasiswa-mahasiswa itu untuk bisa menyelesaikan studi kami gitu, Mi. Mungkin itu poin dari pertanyaannya gitu. Oke. Oke, Aldi, ini kan Mami di sini kita berbicara mengenai motivasi ya Aldi ya, untuk kebijakan motivasinya. Oke ya, untuk UKT ini, untuk soal uang ini mungkin nanti Mami tanyakan ya, karena tidak ini juga Mami harus membicarakannya ya di sini. Nanti kalau memang iya, Aldi kapan ketemu Mami? Ya, yang jelas pokoknya. Sekarang sampai di mana? Udah ini online terus skripsinya? Kalau sekarang sih udah online terus ini skripsinya. Yang jelas kan online terus kan. Nah, berjalan kan. Tapi dengan keadaan sekarang untuk membayarnya yang berat gitu, karena dengan pembayaran itu permasalahan beberapa mahasiswa. Permasalahan beberapa mahasiswa. Seandainya tidak ini berarti mereka tidak bisa skripsi, membayar ya, berarti tertunda ya. Iya, Mi, otomatis tertunda, Mi. Kalau emang uang kuliahnya masih paket untuk di semester 9, Mi, gitu. Iya. Oke, nanti coba Mami ini dulu, yang lain dulu coba. Kalau memang iya, pertanyaan lain ada nggak? Nanti kalau nggak Mami ini Aldi ya. Oke, Mi, terima kasih, Mi. Ya, terima kasih. Oke. Ya. Oke, terima kasih atas pertanyaannya, Bang Rendy. Apakah ada yang lain yang ingin bertanya langsung kepada narasumber kita? Bisa langsung diaktifkan audionya. Izin moderator mau bertanya. Ya, Oke, Yona, silakan. Oke, Mi. Yona Libra dari Pendidikan Bahasa Inggris tahun 2017. Ingin bertanya, Mi, mengenai wisuda online, Mi. Jadi, beberapa waktu lalu ada orang tua mahasiswa yang udah lulus nih, tapi orang tua tuh nanya ke Ona, Mi, Mas, perihal wisuda online. Ibu tuh nanya, wisuda online rencananya di Bung Hatta ini jadi apa enggak, katanya kan. Kalau bisa sih wisudanya itu kayak biasa yang normal, katanya. Jangan online, katanya gitu, Mi. Itu wisuda jadi online apa gimana tuh, Mi? Lagi-lagi ini pertanyaannya ya. Jadi gini, kan kita sudah sama-sama tahu bahwa sampai tidak dibolehkan untuk adanya kerumunan massa ya, sesuai dengan Permendikbud ya. Nah, jadi sudah dipastikan bahwa semua wisuda itu secara online ya, tidak akan ada secara offline. Nah, lagi-lagi Mami katakan bahwa ya, Anda yang mendapatkan merasakan ya keadaan ini ya, itu yang perlu diminta berjiwa besar
ya, berjiwa besar dan bisa menerima keadaan ini dengan apa ya? Dengan lapang dada, ya. Karena kalianlah, ya, makanya Mami bilang, jadi boleh Anda mengatakan nanti misalnya selalu ada yang apa alumni. Oh, waktu kami zaman gini. Nah, Anda dikompori sama-sama alumni. Tidak bisa. Jadi alumni ataupun apa kita hargai, tetapi zamannya alumni itu dengan zaman kita berbeda, ya. Nah, terus apalagi dengan zaman sekarang? Zaman sekarang seperti ini. Nah, pandemi seperti ini dengan 20 orang saja kita berkumpul, itu kalau ketahuan itu akan kena teguran. Ya. Nah, jadi itu yang harus betul-betul Anda harus bisa menerima keadaan ini. Nah, apapun itu harus bisa juga memberikan pengertian kepada orang tua. Memang Mami tahu bahwa orang tua tuh keinginan orang tua bahwa oh iya mahasiswa anaknya tuh pengen diwisuda dengan cara offline ya. Nah, tetapi bagaimana dengan keadaan seperti ini gitu ya. Dan memang bukan kami juga yang dari pimpinan yang mau. Semua memang keadaannya seperti ini. Yang harus mengharuskan seperti ini. Jadi kita pun juga susah. Ya, tetapi ya bagaimanapun ingat biayanya pun bagaimanapun akan tetap sama, hanya berbedanya itu dalam makanan saja. Tetapi semua cara operasional itu bersama-sama. Ya, jadi mohon mengingatkan kembali ke orang tua bahwa oh iya Ma dengan Pak begini kondisinya sekarang beradaptasi. Nah, jadi Anda yang merasakan keadaan seperti ini sama juga dengan orang Anda yang punya anak, punya orang tua yang sudah meninggal, Anda belum masih muda ya. Nah, dengan keadaan sudah tidak ada orang tua lagi, Anda akan cepat dewasa cara berpikir, cara bertindak. Nah, ini juga dengan keadaan ini, ya bayangkan Anda lagi kuliah, tiba-tiba dengan keadaan apapun coba, bukankan hanya kuliah, buat yang lain aja Anda harus bisa berpikir kan. Mau kemana aja susah, mau apa aja susah, ya kan? Bukan untuk kuliah saja. Nah, inilah keadaan yang benar-benar sulit yang kita hadapi semua. Nah, bagaimana Anda diminta untuk betul-betul bersabar, betul-betul berpikir positif, dan juga bisa meyakinkan orang tua untuk dengan keadaan ini. Ya, itu yang nggak bisa, ya bagaimanapun nggak bisa kita melawan untuk tidak wisuda secara online. Ya. Tapi kan nih ada di universitas, misalnya ada universitas Tamsis nih, Taman Siswa. Mereka masih tetap ngadain wisuda secara normal gitu, Mi. Gimana tuh, Mi? Kata siapa? Rasanya tidak mungkin, tidak ada. Tidak ada, Yona. Rasanya tidak ada, bukan tidak ada. Memang tidak dibolehkan. Kalau memang ada, di mana? Mana buktinya? Nah, karena sudah ada beberapa, kita tidak ada. Pasti tanya, karena itu semua turunnya dari atas, dari kementerian. Itu ya. Emi, terima kasih. Ya, oke. Ya, sama-sama. Oke, baik. Bagaimana ya, Mak? Jelas ya? Mami, oke. Iya saja. Ya itu bagaimana rasanya ya gimana ya antara hati dengan tindakan itu betul-betul deh kita rasanya ya Mami sendiri tuh punya perasaan yang sama juga dengan kalian. Tapi ya bagaimana kita menyikapinya. Ya, oke. Yona. Yona. Iya, Mi, tadi matiin suaranya. Masih. Jangan salahkan aku. Enggak kok, Mi. Soalnya kan orang tua itu juga nanyanya ke Ona sebagai mahasiswa Universitas Bahasa. Dia juga nanya gitu, Mi. Gitu, Mi. Oke, ya, sip. Oke, silakan yang lain. Oke, terima kasih. Mungkin satu pertanyaan lagi yang ingin bertanya langsung kepada Mami, silakan. Nggak ada. Oke, Ayo semangat. Ayo semangat, mumpung ada Mami nih. Tanya aja. Ya,
rasa rindu sama kalian semua. Ya. Oke. Nggak ada lagi. Saya mau tanya nih. Yes. Halo, halo. Ya. Saya mau tanya Oh nih. ya, Bang Agung, silakan Bang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh, Satrio. Siapa ini? Selamat sore, Bu Diana. Ya. Saya Satrio nih dari Teknik Mesin Angkatan 17. Ya. Saya yang dari FSI. Ya, FSI ya. Ya, Ya ini ya, FSI ya. Iya, Ini udah ketua. tidur apa ini? Begini setelannya kalau di rumah. Oh alah. Jadi Jangan gini nih. begitu, bukan karena setelan di rumah begitu, tidak boleh. Ya, harus apapun itu, apalagi namanya webinar ya. Nah, Anda harus jangan merasa. Nah, ini salah satu juga ya. Anda harus tahu pada saat Anda kuliah betul-betul Anda harus siap. Ya, tidak boleh. Jadi Anda harus membuat diri Anda bahwa Anda kuliah. Nah, itu salah satu juga ya. Perhatikan juga Anda penampilan ya. Itu juga harus dilihat. Bagaimana background-nya, bagaimana apanya ya, semua ya Satrio? Oke. Jadi pelajaran semua. Ya, oke. Gimana Satrio? Jadi gini nih, masalah kuliah daring ini. Ya. Untuk perkuliahan yang menuntut kita untuk langsung turun ke lapangan seperti KKN sama magang ini, kayak kami kan teknik ini harus magang di perusahaan, sementara sekarang perusahaan itu nggak mau menerima mahasiswa magang. Jadi apakah kami harus pasrah saja menunggu pandemi ini berakhir, atau gimana, ada tanggapan lain gitu dari Mami gimana nih? Makin itu aja. Kalau Mami bilang ya, kalau memang ya kan magang itu kan memang kerja sama kampus. Atau sendiri? Sendiri ya, Mek. Cuman bawa proposal aja gitu. Oke. Nah itu makanya, jadi kalau memang iya, kalau memang tidak dari kampus, ya rasanya seperti ini. Memang semua keadaan kan memang kadang-kadang perusahaan, ada beberapa perusahaan yang memang masih WFH ya. Atau memang ya WFH ya, bukan WFO mereka. Jadi kalau memang itu perusahaannya seperti itu, ya mau tidak mau kita jangankan untuk orang magang, kadang pun karyawannya pun, pegawainya pun dirumahkan ya. Nah, kalau menurut Mami, saran Mami ini ya, kalau memang kita cari sendiri dan kita memang kuliah itu kan memang magang itu memang diharuskan kan. Nah, coba saja, mau tidak mau kita harus berusaha lagi sekuat tenaga ya, bagaimana kita mencari dengan yang perusahaan yang bisa menerima pada saat memang pandemi seperti ini, yang bisa menerima magang gitu loh. Tapi kalau memang keadaannya memang semua tidak menerima magang, ya sudah, memang itulah itulah nasib kita. Memang pada saat kita semester, kita kuliah, ya memang kita tidak merasakan magang. Ya, itu kalau menurut Mami. Tetapi kalau belum apa-apa satu, nggak bisa langsung kita mundur. Nggak boleh ya. Coba masukkan beberapa ke kampus, ke perusahaan-perusahaan. Kalau memang perusahaan itu memang tetap juga sama bahwa tidak magang, tidak menerima magang, ya mau tidak mau ya harus disampaikan lagi ke dekan bahwa Pak, ini kami sudah berapa perusahaan yang saya masukkan ternyata tidak bisa magang Pak. Nah kali aja Pak Dekan yang bisa memberikan solusi, menunjuk perusahaan yang bisa ada magangnya. Jadi komunikasi yang harus ada, ya. Jadi komunikasi jangan putus. Jadi Anda pun di rumah, ya, bukan Anda tidak ada komunikasi dengan kampus, bukan tidak ada komunikasi dengan dosen, ya. Kalau tidak ada komunikasi, Anda menjauh, ya dosen juga tidak akan tahu. Ya, jadi Anda selagi masa namanya mahasiswa di Bung Hatta adalah memang tanggung jawab dari Universitas Bung Hatta. Ya, apapun ya Anda harus ngomong, jangan Anda memutuskan sendiri. Ya, apapun keluhan kasih tahu ke PA-nya. Ya, kalau PA-nya tidak peduli, ya kasih tahu ke wadeknya. Kemana saja, yang penting Anda bisa berbicara dengan
mana yang Anda sukai. Ya, jangan sampai putus hubungan. Ya, jadi ya itu yang Mami pikirkan ya, Mami sampaikan seperti itu. Ya, jangan menyerah, jangan putus asa. Apalagi ini negara tanpa batas, ya, dunia tanpa batas sekarang. Semua melalui online. Ya, kadang-kadang kita mau marah juga orang mau pakai ini, misalnya anak-anak semua juga ngapain sih kita tidak bisa curiga lagi sama handphone ini. Ya, karena kita pikir ngapain, padahal dia sudah bekerja semua di sini. Ya, kita kadang wah dia pacaran nih itu ini. Ya nggak bisa lagi kita punya pikiran negatif. Ya, karena di sini handy life, semua kehidupan ada di tangan sini. Ya, sekarang tergantung Anda lagi. Bukan hanya untuk game, ya, untuk masa depan Anda semua ada di sini. Ya, Satrio, tetap semangat ya. Ya, oke. Dari? Ya, oke Bang Agung, gimana sudah terjawab? Ayo, tentang KKN tadi gimana nih? Oh, tentang KKN. Nah, itu juga. Jadi KKN itu kan sudah diputuskan juga. Jadi kan semua ada kebijakan semua ya dari kampus dan mengikuti dari keputusan yang paling tinggi. Lagi-lagi kan memang tidak dibolehkan untuk berkerumun lebih dari 20 orang. Jadi sekarang KKN pun Anda harus bisa menerima dengan KKN daring. Ya, untuk teknis dan pelaksanaannya kan mungkin sudah ada Anda mengikuti ada ininya ya, sudah ada. Jadi Mami nggak perlu menginformasikannya di sini. Ya, jadi apapun ingat Mami bilang apapun sudah keputusan dari kampus, tidak berhentilah mengeluh, ikuti saja, ikuti diri bagaimana sebaiknya. Jangan pula saya mau nggak mau saya semester ini berhenti karena kuliah daring nggak mau saya BSS saja. Untuk apa Anda BBSS? Ya, apa memang semester besok belum ini offline? Belum tentu. Anda jangan bisa memprediksi tahun apa yang akan terjadi. Bayangkan saja corona ini, siapa yang bisa membayangkan ada corona ini? Ya kan? Nah, bagaimana juga tentang ini Anda masa depan Anda? Ngapain mau ditunda-tunda sampai marah? Wah, daring ini nggak ada gunanya ini. Untuk apa mengeluh? Ada guna dan tidak. Memang dengan offline ada gunanya juga, belum tentu juga ada offline ada gunanya. Ya, mau online mau offline itu tergantung dari diri Anda. Mau kemana Anda bawa ini? Ya, mau kemana Anda bawa? Ingat, penyesalan belakangan datangnya belakangan. Ya, jangan sia-siakan waktu. Ya, jangan berhenti mengeluh. Nah, tapi ternyata juga saya nggak mau kuliah hari ini daring, percuma juga nggak ada efeknya, nggak ada ini. Loh, emang kalau online, offline ada, tetap aja juga sama. Ya, semua kegiatan, semua apapun tergantung dari Anda semua. Bukan tergantung dari pimpinan, bukan tergantung dari dosen. Ya, kemana akan dibawa masa depan Anda lah yang akan tahu kemana. Ya. Tapi kalau sekarang Anda tidak mengarahkannya, akan semakin jauh harapan itu. Ya, sudah tidak tahu, keluhan saja yang banyak mengeluh. Nah, akhirnya untuk apa Anda berlama-lama di kampus? Jadi cepat di kampus, nyemplung benar ke dunia pekerjaan atau dunia wirausaha. Apa yang Anda mau? Mau mencari usaha atau membuka lapangan usaha? Nah, itu yang Anda kembali lagi ke Anda masing-masing. Ngapain Anda mengeluh? Mau demo-demo, mau apa semua, tapi juga tidak ada hasilnya, kan? Ya, jadi sekarang apapun lalui. Kalau memang KKN daring ya KKN daring. Kalau memang kuliah online ya kuliah online, kuliah daring. Apapun yang diterima, terima. Kita yang belajar sudah. Dengan keadaan gini, oh ya, saya jadi lebih kritis. Oh ya, jadi aktif saya belajar. Oh ya, ini. Ya, Anda yang bisa membuat diri Anda, membuat time management yang baik. Ya, itu Mami bilang. Ya, berhenti mengeluh, hadapi apa yang terjadi di depan. Oke, silakan. Apalagi? Sekarang
di pribadi kita masing-masing bahwa Mami bilang jangan berhenti mengeluh, kita harus tetap belajar, harus tetap melanjutkan pekerjaan kita. Ya, begitu Mami. Ya, Dan oke. jangan dirundung pilu. Iya, jangan dirundung pilu. Selesai ya Mami. ya, dirundung pilu untuk masa depan yang ini baik ya. Anda ingat saya ya, saya harus jadi apa? Itu yang dicari tantangan ya. Oke. Nah, Ya, baiklah. betul nggak Pak In? Ada tanggapan Pak In? Woi Bu, pokoknya jangan dirundung pilu. Oke. Siap. Ya sudah. Oke Riri. Ya, jadi kita harus terus tetap mengikuti perubahan karena sudah bisa mengambil sisi positifnya ya, Mami. Oke, betul sekali. Ya. Oke, Mami. Ya. Dan semuanya kita sudah berada di akhir diskusi online kita dengan pemateri kita Mami Diana. Ya. Dan saya selaku moderator, mohon maaf jika ada kesalahan dan saya sangat berterima kasih kepada Mami karena telah bersedia menjadi pemateri kita untuk saat ini. Dan saya selaku moderator mohon maaf apabila ada kesalahan dan saya ucapkan terima kasih atas perhatian kepada audiens dan saya kembalikan kepada moderator. Mohon maaf kepada MC. Baiklah, terima kasih sekali lagi kepada moderator dan juga Mami yang sudah berkenan untuk menemani kita berbincang-bincang dalam diskusi online pada siang hari ini dengan tema mahasiswa yang lagi dirundung pilu, adakah resolusi? Terima kasih untuk semua solusi-solusi yang sudah Mami berikan kepada kita semua dan juga ada sedikit ketenangan dalam pertanyaan-pertanyaan yang kita hadapi masalah KKN daring dan kuliah online dan semuanya sudah dijawab oleh Mami dan diberikan solusi juga. Tadi di pertama oleh Mami dan juga oleh Bang Indrawadi. Baiklah, semoga apa yang kita lakukan hari ini dalam tema tersebut dapat bermanfaat bagi kita semua. Saya selaku MC, mohon maaf bila ada kesalahan dalam teknis penyampaian Zoom-nya dan masalah-masalah yang bersangkutan tadi. Dan juga mohon maaf apabila ada kata-kata yang salah dan juga jaringan yang tidak bagus. Untuk itu, semoga acara kita ini sangat bisa bermanfaat untuk kita semua. Saya ucapkan sekali lagi terima kasih kepada semua peserta diskusi online yang sudah hadir dan juga kepada yang terhormat sekali Mami, Bu Diana Kartika, dan juga Bang Indrawadi selaku pembina. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan sedikit pengumuman untuk peserta diskusi online. Bahwa mengenai sertifikat akan dikirimkan berdasarkan yang telah mengirim list WhatsApp ataupun melalui chat Zoom. Terima kasih sekali lagi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Boleh saya tambah sedikit ada kata belakang? Ya silahkan Bang Indra. Juga sudah pernah saya share di Instagram. Ini hanya sekedar motivasi saja. Kebetulan ikut webinar-webinar juga. Ada namanya salah satu kata-kata mendekatlah ke matahari. Memang Anda tidak akan pernah jadi matahari. Setidaknya Anda akan terang benderang dibuat. Jadi boleh kita ATM, amati, tiru, dan modifikasi. Kuliahlah di Universitas Bung Hatta. Anda memang tidak akan pernah jadi Bung Hatta. Tetapi setidaknya Anda akan memiliki karakter seperti Bung Hatta. Itu saja. Oh. Ya, terima kasih. Terima kasih kepada Bang Indrawadi. Betul sekali. Baiklah, dikembalikan acara ditutup dan dikembalikan kepada host untuk menutup acara. Sebelum acara ditutup, ada sesi foto screen Zoom sebagai bukti kenang-kenangan nanti. Kalau WP mengadakan diskusi online. Pada host, dipersilahkan. Ya. Oke, semuanya. Yang kameranya mati bisa dihidupkan supaya tampak wajah-wajah siapa aja sih yang mengikuti diskusi interaktif pada hari ini. Trio. Reza belum itu, Reza.
Rahmadila, Diniati Jasmine, Reza Reskita. Oh, Nolia. Yang nggak ada wajah jangan kecil sertifikat. Ya, terus. Betul, Bang. Oh, itu tadi Ubay. Hadir. Nanti kita akan mengadakan dua kali screenshotan. Jadi yang untuk pertama Diniati Jasmine, Rahmadila sama Reza Reskita, tolong wajahnya, videonya dihidupkan. Gitu. Oke, langsung saja. 3, 2, 1. Baru 1. Tunggu 1 lagi, dikarenakan alhamdulillah banyak yang mengikuti kegiatan ini. 1 lagi di slide selanjutnya, teman-teman kita. Resta Putri Mei apa itu, terus Ilda Permata. Rahmadila lagi nggak aktif. Dah. 1, 2, 3. 2 cuma ya. Habis. Keren. Udah. Arbar Iksan. Udah. Nggak kerasa ya. Udah aja. Yona? Udah. Yona? Baiklah, karena sesi pemotretannya sudah selesai. Ada gaya lain? Terima kasih banyak, Mas.